yakin Allah tidak pernah buta dengan kebaikan hambanya. Allah tidak pernah tuli dengan kebaikan yang dilakukan oleh hambanya. Karena waktu itu pernah ada yang nanya, Ustaz saya pengen lagi, ternyata anaknya miskin semua Ustaz. Bahkan ini yang utang sama saya meninggal gak ninggalkan warisan, ninggalin utang. Maka bagaimana? Sudah bismillah, dengan menyebut Allah kita ikhlaskan, maka semoga nanti Allah akan buka lewat pintu rezeki yang lainnya. Kemudian hikmah daripada hadis ini yang ketiga, di saat sahabat Mu'ad berjumpa dengan Nabi, Nabi tanya, orang yang tadi mana wahai Mu'ad? Maksudnya orang yang berutang dengan kamu. Lalu sahabat Mu'ad menjelaskan, wahai Rasulullah, saya sudah bebaskan sepertiga utangnya karena Allah. Sepertiga lagi saya bebaskan utangnya karena Rasulullah. Sepertiga lagi utangnya saya bebaskan karena dia mengajari saya untuk kenal dengan Allah. Karena berkat dia, aku bisa dapat nasihat dari ini. Artinya apa? Kita kalau berbuat baik, itu diperbolehkan kebaikan kita dihadiahkan oleh orang lain. Dan ini tidak harus orangnya sudah meninggal dunia, masih hidup pun boleh. Contoh, bapak ibu punya orang tua, masih hidup. Kemudian bapak ibu meniatkan, ya Allah, saya niatkan sedekah ini untuk orang tua saya. Contoh untuk bapak saya atau ibu saya atau untuk keduanya. Itu boleh. Jadi tidak usah nunggu orang tua kita meninggal dunia dulu. Kecuali beberapa ibadah yang memang tidak bisa diberikan kecuali kalau orang tua kita sudah meninggal dunia. Apa contohnya? Umroh atau haji, ya. Kan ada umroh namanya umroh badal ya biasanya. Kita dengar ada umroh badal, ya. Kayak kita juga kemarin Al-Fakir saya baru pulang umroh Kamis malam Jumat. Kemarin kita baru datang. Kita di sana juga membadalkan. Nah itu syaratnya orang yang dibadalkan umroh itu kalau tidak sudah meninggal dunia, orang itu sudah tidak bisa melaksanakan umroh. Contoh, faktor tua banget atau sakit parah, sehingga dia sudah tidak bisa berangkat umroh. Nah baru, walaupun masih hidup, bisa badal umroh diberikan kepada mereka. Ya. Nah secara umum, ibadah-ibadah yang kita lakukan ini boleh kita berikan pahalanya kepada orang yang masih hidup, tidak apa-apa. Termasuk kemarin ada yang nanya, Ustadz, bagaimana kalau saya kirim Al-Fatihah sama orang tua yang masih hidup atau guru saya masih hidup? Karena umumnya yang sudah meninggal dunia, Al-Fatihah ila ruhi Kiai Fulan, Ustadz Fulan, Habib Fulan. Yang masih hidup juga boleh. Pakai bahasa Indonesia boleh, bahasa Sunda kumaha saena boleh. Ya Allah, apa bahasa Sundanya itu? Abdi ngaos Fatihah. Apa itu? Ya pokoknya saya kirim Al-Fatihah kepada bapak saya, ibu saya. Itu tidak jadi masalah. Tidak harus meninggal dunia. Walaupun umumnya memang di saat sudah meninggal dunia, ya. Dan termasuk di sini kita bahas ada namanya tawasul dengan amal soleh. Ini bedakan riya dengan tawasul. Ya. Riya itu bapak ibu berbuat kebaikan karena ingin dipuji sama orang, itu riya. Berbuat kebaikan bukan karena Allah, tapi karena ingin dipuji oleh orang lain, itu namanya riya. Tapi kalau bapak ibu beramal soleh dengan niatan berkah amal soleh ini agar urusan dunia, urusan akhir dipermudah, itu boleh, namanya tawasul dengan amal soleh. Contoh, ya Allah, saya niat hadir majelis taklim maghrib ini, semoga urusan rumah tangga saya yang sedang kacau Engkau berikan kemudahan ya Allah. Itu diperbolehkan, tidak menjadi masalah, namanya tawasul dengan amal soleh. Ya Allah, saya hadir majelis taklim ini, semoga utang saya, semoga Engkau permudah untuk bisa bayar utang. Itu boleh. Itu namanya tawasul dengan amal soleh. Sebagaimana dalam hadis Sahih Muslim, hadis yang sering kita dengar masalah dalil tawasul dengan amal soleh. Ada 3 orang masuk ke dalam gua, kemudian tertutup pintu gua dengan batu yang besar. Singkat ceritanya, 3 orang ini bertawasul dengan amal solehnya. Yang pertama dengan baktinya kepada orang tua, terbuka sepertiga. Yang kedua dengan rasa takutnya kepada Allah, terbuka sepertiga. Yang sepertiga lagi bertawasul dengan amanahnya kepada budaknya, terbuka sepertiga sampai terbuka semuanya. Sehingga bapak ibu kalau punya hajat, apalagi hajatnya doruri, artinya sangat urgent, doa sudah tapi belum Allah kabulkan, coba bapak ibu bertawasul
tawasul dengan amal soleh. Contoh, hadir majelis taklim, tawasulkan, ya Allah, berkah saya hadir majelis taklim maghrib, semoga apa yang saya hajatkan semuanya kau kabulkan. Itu boleh. Bahkan itu kata para ulama mujarab. Sudah banyak orang-orang yang bertawasul dengan amal solehnya, hajatnya Allah kabulkan. Jadi kalau Bapak Ibu punya doa, selama ini berdoa belum dikabulkan oleh Allah, coba tawasul dengan amal soleh. Contoh, Bapak Ibu di rumah punya anak yang sulit untuk diatur, suruh sholat susah, suruh ke majelis taklim susah, disuruh beli cabai malah main PS, disuruh beli timun malah main di internet. Akhirnya ibu, bapak nyumbang di masjid di saat muaskan ke kota atau di majelis-majelis taklim atau di pesantren. Ya Allah, saya niatkan saya sodako, semoga berkah sodako ini anak saya jadi bager, anak saya jadi soleh. Itu diperbolehkan, bahkan mujarab, ya, dan itu diperbolehkan. Sekali lagi bukan ria. Kalau ria, kita berbuat kebaikan ini ingin dipuji, disanjung oleh orang, itu namanya ria. Tapi kalau kita berbuat kebaikan kemudian kita berharap dengan kebaikan ini urusan dunia kita atau akhirat kita atau dunia akhirat kita dipermudah, itu namanya tawasul dengan amal soleh. Baik. Kemudian pelajaran hadis ini yang selanjutnya adalah di saat kita melihat orang berbuat kebaikan itu didoakan Pak Bu yang baik. Nabi di saat melihat sahabat Ubay bin Ka'ab ini melunaskan orang yang punya utang, Nabi apa doakan? Semoga Allah memberikan kepadamu kasih sayang, semoga Allah memberikan kepadamu kasih sayang. Diulangi 3 kali oleh Nabi. Ini kita terkadang ada orang baik sama kita, kadang kita cuma terima kasih ya. Contoh, ibu ngelihat sendal ibu dirapikan sama ibu-ibu yang lainnya, ibu biasanya bilang apa? Terima kasih. Atau bapak pas lagi mau jatuh dipegangin sama orang, bapak bilang apa? Terima kasih. Itu bagus Pak. Cuma ada yang lebih baik lagi apa? Doakan yang baik. Kalau bahasa Arabnya jazakallahu khairan jaza, jazakallahu khairan jaza, atau jazakumullahu khairan katsiran. Ya, kalau gampangannya jazakallahu khair, jazakumullahu khair. Tapi kalau nggak bisa bahasa Arab, nggak usah ruwet. Pas mau terima kasih, lama nih. Sampai depan kita bilang, Pak mau ngomong apa? Mau bilang terima kasih bahasa Arab, cuma lupa liar. Gak usah dibuat pusing. Kesian juga orang yang nunggu terima kasih mau didoain. Setelah, Pak bentar Pak, saya mau doain Bapak. Doa apa Pak? Bentar, saya lupa. Pak kemarin ada Pak itu. Gak usah repot-repot pakai bahasa Arab boleh, bahasa Indonesia boleh, bahasa Sunda boleh. Semoga Allah berikan kebaikan kepada kamu. Semoga Allah merahmati kamu. Tidak wajib pakai bahasa Arab. Jadi kalau bisa mulai saat ini, kalau ada orang berbuat baik sama kita, jangan hanya mengucapkan terima kasih, tapi doakan yang baik. Semoga rezeki kamu dipermudah oleh Allah. Kalau dia masih jomblo-jomblowati, semoga tahun depan kamu menikah. Kalau dia belum punya anak, semoga kamu dapat anak. Ya, doakan yang baik. Nabi ajarkan, rahimakumullah, semoga Allah memberikan kepadamu kasih sayang. Bahkan di sini Nabi mengulangi 3 kali. Apa sih Ustadz bedanya kalau Nabi mendoakan orang 1 kali sama 3 kali? Nah ini yang harus kita pahami. Di dalam kitab Muhammad Insanul Kamil, karangan Profesor Dr. Abu Yamaliki, pengarang kitab ini juga, beliau menjelaskan dalam bab cara dakwahnya Nabi. Beliau menjelaskan Nabi kalau ingin berbicara sesuatu yang penting, Nabi selalu ulangi 3 kali. Makanya kalau kita masih nggak di pondok, di madrasah, di majelis taklim, itu biasanya kita punya guru-guru. Kalau mau berbicara sesuatu yang penting, itu biasanya diulangi 3 kali. Kenapa? Menjadi takkid, penguat. Kalau bahasa kita nih, warning, NB, perhatian, perhatian, perhatian. Nabi pun seperti itu juga. Artinya Nabi sangat mengapresiasi, sangat memberikan pengagungan kepada orang yang bisa membebaskan utangnya orang lain, karena berat. Kalau sudah masalah ini, ya, ini nih, coba ini Pak, Bu, duit itu berat. Jangankan Bapak Ibu, yang Ustaz pun berat. Contoh, apa contohnya? Kang Syaroni punya utang sama saya. Saya
sudah tahu dalilnya dalam hadis, dalam Al-Quran, perkataan para ulama. Tapi di saat saya melihat Kang Saroni nggak ada duit, kemudian hati ingin membebaskan utang, itu berat. Sudahlah, daripada diikhlaskan, nanti aja lah, kasih tempo aja. Walaupun sudah tahu dalilnya. Kenapa? Karena amal yang paling berat namanya sodako. Amal yang paling berat namanya sodako. Mungkin saya pernah cerita ya, bahwasanya orang yang bersodako itu akan melewati 70 syaitan. Artinya gangguannya berat. Sodako, apalagi membebaskan utang, lebih berat lagi, pahalanya lebih besar. Sampai dikisahkan ada satu kiai di majelis taklim seperti ini menjelaskan bab ini, bahwasanya orang yang bersodako itu sangat berat sekali karena akan melewati 70 syaitan. Tidak lama setelah selesai kajian, akhirnya ada satu orang yang berdiri kemudian berkata kepada kiai tersebut, "Wahai kiai, tunggu sebentar, saya akan mengalahkan 70 syaitan." Orang ini kebetulan rumahnya dekat sama majelisnya ini kiai. Sampai di rumah ngambil duit, kemudian di saat mau keluar dari rumah, tiba-tiba istrinya nanya, "Bang, mau kemana?" "Mau ke majelisnya kiai di depan." "Itu di tangannya ada apa, Bang?" "Ada uang." "Uangnya itu mau dipakai untuk apa?" "Saya mau sodakokan." "Bang, uangnya jangan disodakokan, disimpan aja, barangkali ada keperluan." Kemudian suami ini jawab, "Kan kita keperluannya sudah ada semuanya." "Ya ditabung." "Loh, tabungan kita juga masih ada." "Sudahlah Bang, jangan sampai gara-gara sodako akhirnya kita ribut." Suara kedengaran sampai sana? Dengar ya. Nanti bicaranya kalau sudah selesai ya. Nanti kalau saya bicara, kamu bicara, ganggu yang lain. Yang lain bawa-bawa sudah ngelirik ke sana. Ya. Dibiasakan kalau ada orang lagi bicara, diam. Nanti akhirnya Allah kirim orang-orang yang waktu Anda bicara, Anda nggak didengarin. Ya, biasakan. Nah, apa? Ya. Akhirnya kata si istri, "Sudahlah Bang, jangan sampai gara-gara kamu sodako akhirnya kita ribut." Akhirnya nggak jadi, ditaruh uangnya. Yang tadinya ini laki-laki keluar dari majelis bangga ingin mengalahkan 70 syaitan, tiba-tiba masuk ke majelis ini mukanya ini kayak cemberut. Lalu kiai ini tanya, "Gimana, sudah bisa mengalahkan 70 syaitan?" "Wahai kiai, demi Allah saya tadi sudah akan mengalahkan 70 syaitan. Tapi sayang kiai, di rumah saya ada ibunya syaitan. Saya tadi sudah akan mengalahkan 70 syaitan. Cuma ibunya syaitan ada di rumah saya, sehingga saya tidak bisa bersedekah." Insya Allah di sini tidak ada ibunya syaitan atau bapaknya syaitan. Kenapa? Karena memang bersedekah itu adalah perkara yang paling berat. Kemudian yang terakhir, hikmah daripada hadis ini adalah memang ada orang-orang yang hidupnya itu Pak Bu suka berbuat kebaikan. Sampai kadang-kadang kita melihat orang ini geleng-geleng. Wah, ada manusia kayak gini. Kaya banget, enggak. Bahkan cenderung miskin, tapi suka bantu orang. Tapi kita ketemu sama orang yang kaya, pelit. Kenapa? Karena Allah memang menciptakan manusia-manusia yang suka berbuat baik. Dan tolak ukurnya bukan harta apa-apa, cintanya dia dengan kebaikan. Pertanyaan bagaimana Ustaz agar kami cinta berbuat baik? Caranya selalu ingat akhirat. Orang-orang yang di hatinya lebih kuat dunianya, cinta dengan dunianya daripada akhiratnya, walaupun dia kaya tidak akan bisa membantu orang. Sulit untuk berbuat kebaikan, apalagi sifatnya membantu orang berbentuk uang. Tapi orang-orang yang di hatinya selalu menanamkan cinta akhirat, maka dia mudah untuk mengeluarkan hartanya untuk membantu orang walaupun dia termasuk orang yang miskin. Wal akhiratu khairu wa abqa. Karena akhirat lebih baik dan lebih kekal daripada dunia. Para hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu saja yang bisa bagi sampaikan. Seperti biasa yang mau bertanya silakan, satu pertanyaan dari jamaah laki-laki yang mewakili, satu pertanyaan dari jamaah perempuan yang mewakili. Wallahu a'lam bishawab.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Ada pertanyaan yang pertama. Bagaimana dengan doa melancarkan rezeki? Bukankah rezeki kita waktu 4 bulan kita di kandungan ibu kita sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala? Yang pertama, sebagian ulama, ini sebagian kecil ya. Para ulama itu mengatakan kalau masalah rezeki kita tidak usah minta lagi kepada Allah. Kenapa? Karena rezeki kita sudah dijamin oleh Allah. Itu sebagian kecil. Tapi umumnya para ulama tetap menganjurkan kita untuk berdoa meminta rezeki. Di antaranya dalam hadis bahkan Nabi tegaskan, siapa membaca Waqiah rezekinya akan dimudahkan oleh Allah. Nabi yang menyampaikan, siapa orang yang menjalin tali silaturahmi rezekinya akan dimudahkan oleh Allah. Nabi menjelaskan, siapa orang melaksanakan sholat duha rezekinya akan dimudahkan oleh Allah. Siapa orang yang sholat 5 waktu tepat pada waktunya rezekinya akan dimudahkan oleh Allah. Sehingga bagaimana? Ini yang pertama dikatakan itu kekuasaan Allah untuk menambah rezeki hambanya. Itu pendapat yang pertama. Jadi itu kuasanya Allah. Allah mau nambah, mau ngurangi itu terserah Allah. Ya. Yang penting usaha kita, ikhtiar kita adalah berdoa. Adalah menambahkan atau tidak atau mengurangi itu kehendaknya Allah. Yang kedua, kita minta rezeki tambah itu bukan artinya rezeki kita ditambah, tapi kita minta keberkahan dari Allah. Rezekinya sama. Contoh kita sebulan punya rezeki 2 juta. Tapi 2 juta ini karena dikasih berkah Allah dengan doa yang kita minta. 2 juta seakan-akan cukup untuk 1 bulan untuk keperluan 4 juta contohnya. Karena diberikan berkah oleh Allah. Berkah itu kan kata sebagian para ulama mengatakan sesuatunya sedikit tapi cukup. Ini sedikit Pak Bu, tapi subhanallah cukup. Ada bapak ibu nggak punya pekerjaan, punyanya cuma sawah, panennya 4 bulan sekali. Tapi bapak ibu punya anak 17 semuanya sukses. Oh, udah jadi dokter, jadi insinyur, jadi presiden, jadi menteri, oh macam-macam sudah. Kenapa? Karena rezekinya dikasih berkah oleh Allah. Tapi ada orang gajinya sebulan 30 juta, itu nggak pernah cukup untuk keluarganya. Kenapa? Keberkahannya sudah dicabut oleh Allah. Jadi kita minta itu, satu pendapat mengatakan itu kuasanya Allah, mau menambah, menetapkan, mengurangi terserah Allah. Yang kedua, bukan tambahan yang kita minta, tapi keberkahan dari Allah. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian pertanyaan yang terakhir yang kedua, bolehkah berzikir di WC? Mungkin gitu ya, baca istighfar gitu ya. Hah? Kenapa? Oh lata. Jadi masa kurang begitu jelas. Jadi saya cuma narik kesimpulannya. Bagaimana hukumnya orang yang lata berzikir atau istighfar di WC? Ya. Di dalam hadis, bisa lihat di kitab hadis Arba'in Nawawiyah, itu dijelaskan bahwasanya Innallaha tazawaza li an ummati thalas. Allah mengampuni dosa umat untuk umatku, kata Nabi ada 3 hal. Yang pertama al-khata, orang yang salah yang dibarengi dengan tobat itu diampuni oleh Allah. At-taibu minadz dzambi kama la dzanbala, orang yang bertobat diampuni semua dosanya oleh Allah. Yang kedua anisyan, lupa. Jadi kalau orang lupa tidak ada hukumnya. Kalau orang lupa tidak ada hukumnya. Contoh ini contoh ya. Ada orang minum, ini contoh minum. Setelah selesai minum, loh ini kan minuman keras, contoh ini ya, lupa dia, nggak ada hukumnya. Ya, termasuk juga yang
contohnya. Maka dia harus membiasakan diri untuk menyebutkan dikir-dikir, ya. Contoh membiasakan diri astagfirullah, astagfirullah. Nanti percaya tidak percaya Pak Bu, itu nanti latanya akan berubah jadi istighfar. Karena lata itu kan kebiasaan. Coba Bapak Ibu lihat orang-orang yang lata-lata itu dari kebiasaan. Akhirnya jadi lata. Tapi Bapak Ibu lihat, ada orang yang lata, cuma versinya versi bagus. Kalau mau jatuh, astagfirullahaladzim. Ya. Tapi ini bukan lata ya. Ya anggaplah versi lata yang baik gitu ya. Bapak Ibu lihat orang yang biasa astagfirullah kalau mau jatuh, kalau mau kepleset sholawat sama Nabi Muhammad. Itu karena kebiasaannya dia istighfar sama sholawat. Maka orang yang lata, dia tetap diperintahkan untuk bagaimana dia ini mendatangkan daripada kebiasaan-kebiasaan yang baik. Jadi kebiasaan yang tidak baiknya harus dilawan. Yang ketiga, wa mastukrihu alih, sesuatu yang dipaksa, ya. Jadi sesuatu yang dipaksa itu tidak akan ada dosanya kecuali dua hal. Di kitab Jawahir dijelaskan dua hal. Walaupun dipaksa kita tidak boleh mengikutinya. Satu, membunuh orang, yang kedua berzina. Jadi kalau kita dipaksa bunuh orang tidak boleh. Lebih baik kita yang terbunuh. Atau seandainya kita diminta untuk berzina kepada orang, tetap kita tidak diperbolehkan, ya. Lebih baik kita yang dibunuh daripada harus berzina kepada orang. Wallahu a'lam. Baik, mungkin itu saja yang bisa Al-Bagir sampaikan pada